Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya dipanggil untuk memberi renungan kepada orang yang lebih besar, kepada mereka-mereka yang ada di kota, umat di kota, paroki yang kaya, paroki yang besar, paroki yang pasti umatnya berkumpul ikut misa banyak, maka saya biasanya kemudian berbelanja untuk alat-alat peraga. Ada boneka, ada anak-anak, ya, kemudian ada berbagai macam ini, ada macam-macam, bahkan ada yang bisa bunyi, ada juga yang bisa untuk ini sudah habis baterainya, tetapi semuanya ini kemudian saya persiapkan dengan sungguh-sungguh karena yang akan ikut misa banyak. Tetapi yang ikut misa sedikit atau mungkin di gereja kecil, di kapel yang umatnya mungkin sederhana, maka saya tidak perlu dengan alat-alat peraga yang mewah-mewah, tidak perlu dengan alat peraga yang lain. Yang penting saya datang, bahkan kadang tidak persiapan, dan kemudian saya memberi khotbah secukupnya, homili secukupnya, walaupun tetap ramai, tetap dalam tanda kutip banyak sekali yang bisa mendapatkan penghiburan dari apa yang saya berikan dengan alat-alat peraga seadanya. Mereka itu sungguh-sungguh merasakan bahwa saya sudah berjuang semaksimal mungkin. Padahal saya sendiri tidak. Saya hanya memberikan sedikit untuk umat yang kelompok kecil dalam jumlah kecil, tetapi memberikan yang maksimal untuk umat yang dalam jumlah besar, sehingga marem, mantep, dan juga puas ketika renungan-renungan saya bisa ditangkap dengan alat-alat peraga itu, dengan ilustrasi-ilustrasi yang saya berikan. Tetapi sayang, dalam kelompok kecil seperti saya ceritakan tadi, kadang drive, motivasi untuk memberikan yang maksimal, untuk mencari alat-alat peraga yang up to date, yang fresh, tidak hanya mencontoh sebelumnya, ini menjadi kurang. Dan saya kadang-kadang menganggap ya sudahlah, nanti Roh Kudus yang akan mendukung, yang akan membimbing. Dan itu sebetulnya adalah apa? Di balik itu, dan tidak hanya saya, mungkin banyak romo juga mengatakan seperti itu, adalah karena apa? Ketika memberikan banyak umat, maka dia akan sungguh-sungguh sungguh-sungguh dipersiapkan renungan-renungannya. Tetapi ketika umat yang dalam jumlah kecil, mungkin umat-umat yang sudah lansia, mungkin juga disiapkannya tidak semaksimal mungkin seperti menyiapkan umat yang beraneka ragam itu. Nah, ini sebetulnya salah satu semangat minus malum, salah satu semangat yang maunya dipuji. Maka hari ini Yesus dalam Injilnya mengatakan bahwa karena Yesus menegur banyak orang yang ketika jam perjamuan dia melihat banyak orang-orang Farisi ingin duduk di tempat kehormatan, dia mengatakan, kalau kamu diundang makan, jangan kamu duduk di depan, karena nanti kalau ada orang yang lebih terhormat dari kamu dan tuan rumah kemudian melihatnya, maka tuan rumah akan menemui kamu. Saudara, silahkan beri tempat kepada orang yang lebih terhormat dari kamu. Maka kemudian kita dengan malu akan ke belakang. Tetapi kalau kamu diundang pesta, duduklah di tempat di belakang. Maka kalau tidak ada lagi yang lebih terhormat dari kamu, tuan rumah yang mengundang akan datang. Saudara, silahkan duduk di depan karena Anda tamu kehormatan kami. Maka kamu akan mendapatkan kehormatan yang lebih berlimpah. Kalau kamu mengundang pesta, jangan kamu undang orang yang kaya, orang yang berjabatan tinggi, orang berpangkat, orang yang hanya bisa menaikkan
posisimu, bahwa kamu hebat, kamu mempunyai kenalan pejabat-pejabat orang kaya. Tetapi undanglah mereka yang lumpuh, yang miskin, yang cacat, yang tidak punya keistimewaan di dalam masyarakat. Maka kamu tidak akan mendapat balasannya, tetapi Bapamu di surga akan membalasnya. Kamu akan mendapatkannya ketika kamu berada di surga. Maka saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, saya kadang-kadang juga merasa dikritik oleh Tuhan. Ketika memberi renungan, ternyata saya juga masih pilih-pilih. Ketika itu kelompok besar, kelompok orang-orang yang akan merasakan gemanya kalau saya persiapkan sungguh-sungguh. Tetapi ketika di pinggiran, di pedesaan, tidak butuh surprise yang banyak, maka mereka pun juga akan menerima apa adanya. Dan saya melakukan seperti itu. Saya justru tidak menyiapkan renungan khotbah semaksimal mungkin ketika misa saya untuk orang-orang sederhana, untuk orang-orang pinggiran. Dan seakan-akan masih gampang lah, nanti Roh Kudus yang akan membimbing saya. Tetapi itu adalah excuse saya untuk santai-santai tidak mempersiapkan diri dengan maksimal sebagaimana saya kalau khotbah di hadapan umat di paroki-paroki yang besar. Saudara-saudari yang terkasih, banyak juga orang-orang yang mencari penghiburan, tepuk tangan dari apa yang mereka lakukan. Kalau mereka berbuat baik, mereka akan mendapatkan balasannya. Saya mengenal seorang Romo waktu saya frater. Romo itu pulang dari Italia, Roma. Dia sebagai penyandang doktor filsafat. Tulisan-tulisannya di majalah-majalah dan juga di koran-koran itu sangat menghiasi, menarik banyak pembaca. Tetapi ketika suatu saat saya bertemu dengan beliau di salah satu paroki, beliau baru mencangkul dan kemudian dengan kaos singlet yang sederhana, kotor, itu dia mencangkul dengan tekun. Saya tidak menyangka seorang doktor masih menyangkul, bahkan ini di Jakarta. Dia selain di paroki, dia kadang juga mendampingi frater-frater di unit-unit frateran. Dan di situ dia menanam tanaman-tanaman hiasan semuanya. Dan dia sendiri yang mencangkul, yang memupuk, yang merawat semua. Seorang dokter yang biasanya memegang laptop kesana kemari, kemelindi, kemaki, orang bergaya dengan laptop kesana kemari. Tetapi dokter ini dengan caping, dengan kaos singlet yang sederhana, dan juga dengan cangkul, dia mencangkul, menanam, tidak malu dengan tamu-tamu, padahal dia juga posisinya di Jakarta, di depannya itu juga jalan yang cukup ramai, dan dia merasakan kerendahan hati itu hal yang biasa. Maka saudara-saudari yang terkasih, bukan yang orang-orang yang diberi tepuk tangan oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang berpangkat, oleh orang-orang yang berkuasa, itu yang mendapatkan reward dari Tuhan. Tetapi justru orang yang tidak mendapatkan reward atas apa yang dilayaninya, yang dibuatnya, yaitu pelayanan dengan kesederhanaan, dengan membuat orang lain tidak akan memperhatikan, tetapi Bapa di surga di tempat tersembunyi yang akan memperhatikannya. Maka saudara-saudari, mari kita latih kerendahan hati kita agar kita pun dihitung dalam kerajaan surga. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.